tenaga ahli ya, untuk nanti membantu di dalam memberikan tanggapan-tanggapan atau pandangan-pandangan. B. Dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD, pertama penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapak Perda atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda. Kedua, dari penjelasan ini Bupati memberikan pendapat terhadap rancangan perda. Dan ketiga, tanggapan dan atau jawaban praksi terhadap pendapat Bupati. C. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. D. Penyampaian pendapat akhir praksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Ya. Nah, mohon izin Pak Ketua, ini untuk informasi saja kepada Bapak anggota DPRD baru bahwa kenapa di sini ada kata Bupati atau pejabat yang mewakili, bahwa di dalam pembahasan itu Bupati dimungkinkan untuk memberikan perwakilan kepada salah satu pejabat perangkat daerah. Jadi tidak wajib hadir, gitu Pak ya. Jangan sampai diharuskan hadir, kalau tidak terus rapatnya tidak jadi gitu ya. Ayat 4, pembicaraan tingkat 2 meliputi kegiatan A. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan pertama, penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat praksi dan hasil pembicaraan tingkat 1 oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan pansus. Kedua, permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota DPRD dalam rapat paripurna. Dan ketiga, pendapat akhir Bupati. B. Dalam hal persetujuan sebagaimana masuk pada huruf A angka 2, ya, yaitu pimpinan rapat meminta kepada rapat paripurna, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting. C. Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu. Ya, itu pasal 2. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Kami cuma ingin sedikit ya menanggapi terkait dengan dalam pasal 12 ayat 4 angka 2 A angka 1 ya, di mana tidak disebutkan laporan banggar, sementara dalam pembahasan APBD biasanya ada laporan banggar. Nah, pertanyaan kami di sini, apakah nanti mau dimasukkan di sini laporan banggar atau memang laporan banggar sudah dijelaskan? Karena selama yang kami lakukan di sini selalu ada laporan banggar sebelum pengambilan keputusan. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya, baik Bu. Yang Ibu konfirmasikan itu untuk pembicaraan tingkat 2 terkait dengan laporan banggar itu merupakan bagian dari proses ini. Nanti Ibu kalau lihat pada belakang di situ dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang pembahasan ini untuk pasal 2 ini itu berlaku mutatis mutandis untuk semua pembahasan rancangan perda, baik itu apapun saja termasuk APBD, gitu, ya. Jadi itu akan berlaku juga bagi banggar di dalam membuat laporan di dalam pembahasan misalnya KUA dan PPAS. Gitu. Jadi di sini tidak bersifat spesifik Bu, mohon izin, ya hanya bersifat makro saja, umum mengumumkan semuanya itu. Ya, masih ada Ibu, Bapak? Izin Pak. Ya. Pak Kusman. Yang perlu barangkali Pak kami minta penjelasan yaitu mengenai masalah pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2. Ya. Kalau pembicaraan tingkat 2, apakah memang Bupati wajib hadir atau tidak?
atau bisa diwakili oleh wakil bupati? Ya, baik. Untuk pembicaraan tingkat 2 itu di dalam hal diputuskan akan diambil keputusan, Pak, ya, antara DPRD dan Bupati, maka wajib kehadiran Bupati karena ini pengambilan keputusan. Kalau masih di dalam tahap pembahasan belum dinyatakan akan diambil keputusan, maka masih dapat diwakilkan kepada salah satu perangkat daerah atau kepada sekda. Seperti itu, Pak. Lanjut, pasal 13. Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati. Ayat 2. Penarikan kembali rancangan perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. Ayat 3. Penarikan kembali rancangan perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan. Ayat 4. Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. Ayat 5. Penarikan kembali rancangan perda sebagai dimaksud pada ayat 4 hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati. Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama. Ya, silakan Pak, Ibu. Baik, terima kasih. Saya lanjut pasal 14. Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi perda. Tabe, bisa tadi saya lewat tadi. Ya, silakan Pak. Ya. Saya cuma ingin menanyakan bagaimana misalnya kalau sudah mau pengambilan keputusan, sudah ditetapkan maksud saya. Nah, tapi ternyata teman-teman tidak ada yang sudah dicatat 2 kali, tidak bisa turun. Bagaimana? Apakah ini bisa dilanjutkan atau harus ditunda di KP ini? Itu saya Pak. Baik, mohon izin Pak Wakil, bertanya nanti kita juga tunda ke belakang Pak, itu kita nanti masuk di tahap pembahasan forum. Ya, ya, baik, terima kasih Pak Wakil. Ayat 2, penyampaian rancangan perda sama sekali 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Baik, pasal 15. Rancangan perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan dan pembentukan dan penghapusan penggabungan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa, serta kecamatan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sesuai kewenangannya. Ya, jadi terkait perda-perda yang semua Bapak dan Ibu yang hormati itu ketentuannya adalah dilakukan evaluasi bukan fasilitasi. Ya. Jadi ada perbedaan antara fasilitasi dan evaluasi di dalam tugas Gubernur. Ya. Ada langgapan pasal 15. Baik, pasal 16 ayat 1 dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas rancangan perda mulai masuk dalam pasal 15
memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan rancangan perda yang disempurnakan oleh Bupati bersama DPRD melalui Banggar. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah hanya khusus APBD, bukan perda lainnya. Nah, dalam hal sudah evaluasi gubernur atas rancangan perda yang selain daripada APBD itu di dalam pasal 15 tadi diperintahkan untuk dilakukan penyempurnaan bersama oleh Bupati bersama DPRD melalui komisi gabungan perda atau pansus. Jadi tergantung siapa yang menangani perda tersebut, itu yang diberi tugas melakukan penyempurnaan. Ayat 3, hasil penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada 1 ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Ayat 4, keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi dasar penetapan perda sebagai dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Baik, pasal 17, Bupati dan DPRD wajib melibatkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan di dalam pembentukan perda. Ayat 2, pembentukan perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Pak, Ya, yang ayat 2 ya tadi. Partisipan masyarakat itu pra atau sesudah? ya. Baik, Pak. Partisipasi masyarakat sebenarnya itu dimulai di saat perancangan, Pak. Rancangan. Ya, mulai pada saat misalnya ada anggota DPRD yang mengusulkan ke Bapemperda, sudah akan masuk ke Propemperda, dimulailah untuk meminta partisipasi masyarakat, Pak. Dalam bentuk partisipan itu apakah secara formal atau non formal? Ya harus secara formal, Pak, karena ini terkait dengan penganggaran juga, Pak. Ya. Jadi biar bentuknya itu bisa misalnya dalam bentuk FGD gitu, Pak. Fokus Group Decision atau yang disebut yang istilah di peraturan undangan di Undang-Undang 12 maupun 23 dengan konsultasi publik. Itu difasilitasi Sekretariat Dewan apabila usulan itu dari inisiatif Dewan. Ya, Harus difasilitasi itu. Nah, bagaimana kemudian kalau tidak lakukan, bagaimana keabsahan daripada ramperda tersebut diusulkan kepada forum Dewan yang terhormat bersama dengan pemerintah? Kalau tidak dilakukan seperti itu tadi. ya sebenarnya itu dianjurkan, Pak, ya. Karena apa? Ya nanti akan muncul misalnya reaksi khususnya yang misalnya membebani masyarakat gitu, Pak, ya. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau tidak dilakukan tadi itu partisipan masyarakat pra rancangan perda itu, bagaimana keabsahan daripada ramperda itu kalau kita tetapkan, kalau tidak dilibatkan dia? Ya kalau Bapak menanyakan keabsahannya sebenarnya absah saja, tetapi itu dia punya suatu kelemahan, Pak. Itu yang saya katakan bahwa kalau suatu ketika masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak dilibatkan ya di dalam konsultasi publik itu, sehingga mereka misalnya melakukan perlawanan, ya itu bisa terjadi kemungkinan seperti itu. Nah, sehingga ini yang sebenarnya harus dijaga begitu, Pak. Ya, misalnya terkait pembebanan kepada masyarakat. Ya, ditetapkan misalnya retribusi sampah misalnya, contoh gitu, Pak, ya. Retribusi sampah sekian sudah ditetapkan. Masyarakat bisa mengatakan, loh itu kan keinginan pemerintah, kami tidak pernah diajak bicara kan gitu, Pak. Nah, sebenarnya itulah tujuannya dilakukan konsultasi publik itu. Jadi dikembalikan kepada pemerintah, apakah ini dianggap penting atau tidak, ya tergantung kepada persepsi dari DPRD dan pemerintah daerah. Tapi kalau bicara keabsahan ya masih tetap absah gitu, Pak. Artinya sebaiknya sebelum diusulkan untuk menjadi program pembentukan peraturan daerah, itu sebaiknya dilakukan dulu. Ya, sebenarnya bukan di tahap awal, Pak. Di semua tahapan itu dimintakan untuk dilakukan konsultasi publik. Baik, terima kasih, Pak.
Ya, baik, saya lanjut, Pak. Pasal 18 ini kita sudah selesai terkait dengan fungsi legislasi. Kita akan masuk ke fungsi anggaran DPRD. Fungsi anggaran DPRD diwujud. Izin pimpinan. Ya, silakan. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari fraksi Gerindra ingin mempertegas kembali mengenai rancangan perda. Kalau yang apa dikatakan tadi saudara saya Bagus Mangaras bahwa ada 13 baru di sini, maka saya adalah salah satunya. Hal-hal yang mengganjal dalam pikiran saya melihat ada beberapa momen yang telah diabaikan oleh DPRD Kabupaten Sopeng, termasuk ini berita yang sempat saya review kembali. DPRD Kabupaten Sopeng gagal tetapkan 3 ramperda hingga berakhirnya tahun 2021. Saya berharap ada acuan yang bisa memberikan kita supaya hal-hal ini tidak terulang lagi. Ini sudah penetapan tapi gagal. Saya kira teman-teman di sini mungkin yang menjabat kemarin bisa memberikan saya pencerahan seperti apa sebenarnya modelnya ini sehingga gagal. Apa-apa yang menjadi masalah, apa-apa yang menjadi pertimbangan sehingga ini harus gagal. Ada 3 ini, Pak. Mulai dari perlindungan pendidik tenaga pendidikan, ramperda tentang pengelolaan sampah dan limbah. Ini tolong dijelaskan kepada kami yang baru supaya ke depan tidak ada kejadian seperti itu lagi. Bukan konkret. Pak Wakil barangkali bisa memberikan penjelasan. Tapi Baik, Ketua, tunggu dulu. Baik, silakan. jadi kita menghargai semangat daripada teman-teman untuk berbicara, sangat-sangat menghargai itu. Tapi sekarang bukan hal itu yang kita bicarakan. Ya, betul. Kita bicarakan ini adalah tatib, pedoman daripada teman-teman Dewan dalam berkegiatan, beragenda 5 tahun ke depan. Yang dimaksud tadi teman-teman itu sebentar mungkin ada nanti agenda berikutnya, atau setelah kita tutup agenda ini baru kita tanyakan itu. Nanti saya jawab, saya akan jawab nanti itu. Terima kasih Ketua. Baik. Lanjut. Saya kira tatib adalah bagian daripada apa yang kita melaksanakan. Ya. Seandainya tatibnya kemarin bagus kan tidak seperti itu ya. Saya kira tatib silakan lanjut. Oke. Tapi Pak Ketua, Ya. ini memang sebenarnya yang dimaksud tadi Pak Rusdiaman memang pernah terjadi. Mungkin alangkah bagusnya kita dalam masalah kita ambil waktu 1 menit 2 menit supaya ini wawasan kita semua bisa bertambah ya. Karena ini mumpung ini ada narasumber, ini susah narasumber ini, apalagi kalau bidang hukum itu dihadirkan susah sekali. Kalau saya Pak Herus, saudara saya ya ada apa-apa kita sedikit mendengarkan apa memang langkah-langkah dulu yang dilakukan supaya hal-hal yang seperti kemarin ini tidak terulang lagi. Saya sependapat dengan Pak Rusdiaman. Kalau menurut saya Pak Ketua tergantung dari ketua rapat ya bagaimana ya. Sekira seperti itu pendapat saya. Silakan. Jadi tabe meraja, jangan biasakan keluar daripada konteks. Bos, panjang pembicaraan ini masih ada pasal sampai 100 sekian. Jangan biasakan itu. Kalau kita biasakan beracara dengan model yang kita maksud tadi itu, maka pikiran tak lari kemana-mana. Akhirnya kita tidak fokus pada tadi. Saya kira kalau kita merenungkan apa yang disampaikan, pasti kita setuju. Bukan tidak mau dijawab itu, akan dijawab tapi bukan tempatnya hari ini. Ada nanti agenda lain. Agenda kita hari ini adalah pembahasan tatib. Sekali lagi teman-teman sekalian, karena Dewan itu bekerja agenda, berdasarkan agenda. Beda mungkin kalau teman-teman ASN minta maaf ya, memang terkadang lari-lari kemana.
Tapi Dewan harus bekerja berdasarkan agenda. Kalau Anda keluar dari agenda, maka akan kacau apa yang telah kita kesepakati. Sekira itu Ketua kembali. Pimpinan, Silakan. saya kira benar bahwa kita harus melanjutkan saja sesuai pembahasan komitmen. Kalau mengenai masalah pertanyaannya Pak Rusdi Aman, terus terang kami di situ salah satunya ketua pansusnya. Jadi insya Allah terakhir nanti juga kami bisa bersuara Pak mengenai masalah itu yang dipertanyakan Rusdi Aman. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Mungkin terkait dengan persoalan di periode sebelumnya, kita bisa bicarakan setelah pembahasan tatib. Kalaupun sebelum penetapan kita bisa bahas ini, kita segerakan terkait dengan persoalan-persoalan di periode sebelumnya. Jadi ini kan kita belum penetapan, kita masih pembahasan. Ya. Lanjut. Ya, silakan. Lanjut. Baik, makasih Pak Ketua, Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat. Saya lanjut ke pasal 18. Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati. Ayat 2. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara A. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD. B. Membahas rancangan Perda tentang APBD. C. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD. Dan D. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Lanjut pasal 19 ayat 1. Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung. Ayat 2. Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD untuk disepakati menjadi KUA. Ayat 3. KUA menjadi dasar bagi Banggar bersama TAPD untuk membahas rancangan PPAS. Ayat 4. Banggar melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada di dalam rancangan PPAS. Ayat 5. Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD. Ayat 6. Ya, silakan. Pimpinan Pak Kusman. Oh ya. Barangkali bisa dijelaskan Pak, ini pasal 5, yaitu pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dikonsultasikan dengan komisi, dilaksanakan melalui rapat kerja. Barangkali di sini Bapak bisa menjelaskan bahwa apakah misalnya KUA PPS itu wajib hukumnya masuk di komisi dulu, dibahas berdasarkan rapat kerja komisi masing-masing, kemudian dilanjutkan hasil pembahasan itu ke Banggar Pak. Barangkali Bapak bisa memberikan penjelasan mekanisme mengenai masalah komisi Pak. Baik. Fungsi komisi di sini dalam pembahasan Pak. Karena selama ini terus terang, kalau pembahasan di DPRD yang dilibatkan itu hanya Banggar. Komisi ini ya belum ada yang dikerjakan itu Pak. Jadi kita butuh penjelasan di sini kira-kira apa fungsi dari komisi masing-masing berdasarkan tupoksinya mengenai masalah KUA dan rancangan PPAS Pak. Ya. Saya kira bisa diberikan penjelasan Pak. Terima kasih. Baik. Ya, silakan Pak. Pak Ketua. Nah, terkait dengan komisi, walaupun nanti akan kita masuk Pak di AKD komisi ini, tapi keterkaitan dengan KUA dan PPS, domain yang bisa dimasuki oleh komisi itu Pak hanya di PPAS, tidak di KUA. Itu jelas di sini di dalam
ayat 3 dan ayat 4. Yang Bapak baca di ayat 5 itu bukan dengan rancangan Pak, tapi dikatakan pembahasan rancangan KUA, rancangan PPS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD. Maksudnya bahwa Banggar di dalam melakukan pembahasan rancangan KUA, rancangan PPS, dan konsultasi dengan komisi itu melalui rapat DPRD. Jadi itu dijadwal oleh Bamus. Ya. Jadi wilayahnya komisi itu Pak hanya di PPAS. Jadi Banggar bersama TAPD membahas KUA, selesai itu kemudian dari hasil pembahasan ini diturunkanlah di PPS. Nah selesai itu barulah Banggar melakukan konsultasi dengan komisi gitu Pak. Ya. Seperti itu. Pak, masih lanjut. Ya. Rancangan PPAS ini memang wajib Pak diberikan kewenangan komisi. Dibahas dulu sebelum dilanjutkan ke Banggar. Ya, Atau berarti wajib untuk dijadwalkan di Bamus. Karena selama ini tidak pernah dijadwalkan Pak. ya kalau Bapak sudah sepakati ini nanti harus begitu Pak. Harus dijadwalkan di Iya. Bamus. Ya, Bamus menjadwal untuk ada rapat antara rapat konsultasi antara Banggar dan komisi Pak gitu. Tetapi rapat ini membahas tentang PPAS, Ya PPAS. bukan KUA gitu Pak ya. Iya betul Pak. Ya, seperti itu. Oh, ya, terima kasih. Ya. Tapi Pak sedikit tambahan Pak Ketua Herudin Tahang. Oh ya, silakan Pak. Jadi ini menarik ya, mudah-mudahan sudah bisa kita jalankan dengan baik. Sejatinya memang tadi sudah disampaikan bahwa harus diputuskan di badan musyawarah. Namun demikian PPAS ini ketika dari pemerintah sudah masuk, sebaiknya diserahkan semua ke seluruh anggota di setiap komisi untuk dipelajari. Mengapa pasal berapa tadi? Pasal 19 ayat 4 ini memberikan ruang kepada Banggar dengan komisi untuk duduk bersama, itu dalam rangka mendengarkan atau menerima masukan dari teman-teman anggota komisi sebagai perwakilan rakyat dalam memperjuangkan konstituennya. Jadi tidak hanya sekedar rapat, tapi ada isinya di sana. Apa misalnya mau diperjuangkan di Komisi 1 sebagai oknum anggota DPR? Ini harus diperjuangkan di situ. Jadi Banggar ini adalah perwakilan dari seluruh anggota, seluruh fraksi. Kemudian juga salah satunya adalah dia bertanggung jawab terkait dengan apa yang menjadi keputusan anggota komisi. Untuk diperjuangkan bersama-sama di hadapan anggota tim anggaran pemerintah daerah. Itu poinnya. Jadi kalau misalnya ada rapat-rapat tertentu kemudian antara Banggar dengan TAPD tidak selesai karena ada yang tidak bisa diakomodir karena mungkin keterbatasan anggaran, sebaiknya Banggar kembali ketemu dengan komisi itu bahwa ada masalah. Itu poinnya Pak. Dan kalau demikian memang sebaiknya nanti setiap pimpinan komisi atau komisi rapat dulu dengan pemerintah daerah, dalam hal ini SKPD yang menjadi mitra kerjanya sebelum masuk di PPS, kemudian disampaikan kepada Banggar dan Banggar bicara dengan tim anggaran pemerintah. Sekiranya terima kasih kembali. Silakan. Makasih banyak. Pak. Saya sekedar menambahkan, saya sangat setuju dengan apa yang diungkapkan rekan saya, senior saya, Pak Herudin Tahang. Tapi ya mungkin dalam hal ini memang kita harus betul-betul mengurus secara baik, di mana kita bisa melakukan rapat dengan TAPD, semua komisi yang bisa melaksanakan rapat kerja dengan TAPD. Mungkin saya cuma masukkan Pak, mungkin itu bisa dilakukan setelah reses, karena kan reses kita penyerapan aspirasi dulu, dan mungkin bisa dilakukan 2 kali sebelum masuk ke PPAS, karena selama ini kami keluar reses kita cuma menyetor saja apa aspirasinya masyarakat, kita tidak tahu apakah itu tersalurkan atau tidak. Nah, sedangkan kita adalah perwakilan dari mereka yang selama ini. Makanya saya bilang mungkin bagusnya memang Pak Herudin, semua teman-teman kita sepakati bersama dan bisa dimasukkan di mana dalam tanding ini
apabila kita setelah reses bisa melakukan rapat kerja dengan DAPD dan semua komisi, dan kita memasukkan semua apa aspirasi yang telah kita serap di reses tersebut, dan setelah itu kita bisa mengadakan kembali rapat dan mengetahui apakah semua aspirasi yang kita masukkan itu masuk dalam hal ini. Terima kasih, mungkin itu saya. Baik. Ya, terima kasih. Salam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua. Jadi saya ingin dulu memberikan masukan atau meluruskan, mudah-mudahan saya juga tidak salah, tapi sesuai dengan pengalaman saya ini sudah yang kita lewati, bahwa komisi itu yang bisa di rapat kerja itu hanya bidangnya masing-masing. Tolong dulu dicatat ini, bidangnya masing-masing. Kita kan di sini punya bidang. Kalau KUA dan PPAS itu adalah yang membawakan ke sini adalah tim anggaran dari sebelah. Jadi yang berhak untuk membahas KUA PPS itu adalah Banggar, bukan komisi. Namun mungkin perlu di sini ada sedikit bagaimana komisi itu bisa berfungsi juga, supaya bukan saja Banggar yang paham tentang APBD ini. Ya, sebelum masuk ke tahapan pembahasan APBD itu komisi bisa rapat dengan bidangnya masing-masing. Kalau itu mungkin bisa dilakukan, tapi kalau dalam sudah tahapan komisi mau membahas KUA dan PPAS, mungkin itu bukan karena KUA dan PPAS itu yang bawa ke sini adalah tim anggaran dari sebelah. Jadi bukan bidangnya komisi, tapi bidangnya adalah Banggar. Tapi mungkin karena ini kemarin memang kita lemah di sini kita lemah. Bagusnya mungkin ada penegasan di sini bahwa sebelum masuk tahapan pembahasan APBD perlu dulu rapat kerja komisi dengan SKPD sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan yang kedua, bisa saja dilakukan rapat kerja anggota komisi di bawah dan hasilnya itu rekomendasinya bisa disampaikan saja ke pimpinan DPR. Tapi kalau komisi yang langsung mau membahas dengan tim anggaran, saya kira bukan porsinya itu. Saya kira seperti itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Ya. Pimpinan. Ya, silakan Pak. Terima kasih saya diberikan kesempatan lagi. Jadi mohon maaf teman-teman, ada sarannya. Ini Banggar Pak, ada di pasal 95. Apa yang disampaikan teman-teman pembicaraan tadi, reses, ini belum ada di pasal 95. Ada Banggar memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran, inilah termasuk reses, kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan. Ini yang dimaksud dari teman kami. Belum Pak. Ada pasal tertentu masuk hasil reses sebelum anggaran dibahas. Inilah dimasuk pasal 95. Jadi biar dulu lanjut pasal per pasal. Apabila tidak ada di dalam rancangan nanti, mungkin teman-teman kami bisa dititikkan nanti di sini. Bagaimana kalau ada ini? Karena ini ada di belakang Pak, masih ada di belakang. Mungkin itu Pak. Baik. Pimpinan. Ya, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Barangkali di sini perlu kita pikirkan bersama Pak, karena kita dalam pembahasan yaitu mengenai masalah konsultasi komisi. Tentu kami memperjuangkan komisi. Apa yang disampaikan tadi Pak Jaka bahwa rancangan PPAS itu wajib dibahas di komisi. Saya kira ini merupakan catatan buat pimpinan, mau ketua, wakil ketua, dan sekretariat, maupun di badan musyawarah. Saya kira ini betul-betul nanti dijadwalkan. Jangan lompat-lompat. Ini tidak dijadwalkan, kemudian langsung ke Banggar. Tolong ini jangan dipercepatlah. Saya kira nanti ini jadi catatan kita bersama, bahwa betul-betul dijadwalkan.
Apa kita mau bahas kalau tidak dijadwalkan? Jadi ini merupakan catatan, mumpung kita sama-sama ada duduk bersama di sini, saya kira bisa nanti saling mengingatkan lah bahwa BAMUS itu wajib menjadwalkan mengenai masalah rancangan PPAS dibahas di komisi. Saya kira seperti itu pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas beberapa penyampaiannya. Mungkin dari bisa beri Baik, tanggapan. terima kasih Pak Ketua. Ya, saya tadi yang disampaikan Pak Hairudin, izin Pak Hewan. Ya, mengenai dan Bapak terkait dengan waktu konsultasi Banggar dengan komisi, ya gitu Pak. Nah, memang secara tersurat tidak ada di sini Pak itu mengenai mekanismenya, tapi yang seperti Bapak katakan ini perlu saling mengingatkan. Secara tersirat itu bahwa secara logikanya bagaimana ya komisi akan memberikan masukan ke Banggar pada saat konsultasi kalau belum pernah ketemu dengan mitra kerjanya, seperti disampaikan wakil. Jadi ada ruang yang diberikan kepada komisi pada saat sudah dijadwal oleh BAMUS bahwa Banggar akan berkonsultasi dengan komisi, maka sebelum itu ada ruang bagi komisi bertemu dengan mitra kerjanya untuk mendapatkan masukan terkait dengan PPAS itu. Nah, sehingga pada saat Banggar datang berkonsultasi, komisi memberikan masukan dari hasil apa yang diperoleh dari mitra kerja komisi itu, Pak. Kan begitu mestinya. Nah, itu yang mungkin nanti akan disepakati Pak Ketua Wakil gitu, Pak. Gitu, Pak. Ya, silakan Pak. Saya Ketua Tabek, saya sambung saja. Saya kira hampir kita dapatkan poinnya ini. Ya. Bila demikian, bolehkah kita sepakati bahwa rapat kerja antar komisi dengan mitra kerja masing-masing dimasukkan dalam tatip ini? Sepakat. Adakah kira-kira ruang yang bisa kita sisipkan satu ayat itu? Supaya kita terikat masing-masing. Karena kalau tidak, hanya secara tersirat saja, itu masih kita bisa beradu argumentasi dengan sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Ya. Silakan. Makasih. Jadi maksudnya Pak Erwin mau memformalkan gitu Pak ya? Oke. Ya. Ya, izin Pak, mungkin mau nanti di akhir saya coba narasikan dan sampaikan kepada Bapak. Saya akan sisipkan satu ayat di sini terkait yang disampaikan oleh Pak Erwin yang mau diformalkan itu. Ya begitu Pak ya? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, pasal 20 pembahasan rancangan perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD dalam rapat paripurna DPRD. Ya. Ini tolong dicermati Pak karena kalau ini akan mengikat Bapak gitu ya, Bupati. Harus ada nanti komitmen bersama bahwa ini akan ditaati gitu ya. Jadi berarti penetapan APBD-nya itu pada akhir bulan Oktober, Pak. Ya? Ya, Pak. Ya, Pak ya. Seperti itu. Ya. Karena 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir. Ayat 2. Pembahasan rancangan perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, khususnya di sini kalau kita lihat nanti walaupun masih belakang Pak bahwa ikut nanti membahas rancangan APBD ini adalah komisi juga ikut pembahasan rancangan APBD. Coba ya.
Nah, oleh karenanya juga mungkin menjadi komitmen bersama ke depan bahwa setelah RKPD ditetapkan oleh pemerintah daerah, ini didistribusi kepada seluruh anggota DPRD, sehingga semua anggota DPRD bisa membaca RKPD ini. Gitu ya. Ayat 3, pembahasan rancangan perda tentang APD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD. Ada tanggapan Pak? Pasal 20? Baik. Kabe. Saya Pak Ketua. Silakan. Jadi pembahasan antara Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah selama ini kami membahas KUA dan PPAS. Tentu KUA dan PPAS itu secara garis besarnya adalah batangan saja. Tentu kami tidak terlalu paham sebenarnya apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pemerintah daerah. Tidak sama dengan aturan yang sebelumnya ya. Ada RKA yang kita dikasih, dibagikan. Jadi kita tahu apa sebenarnya yang mau dilakukan pemerintah daerah secara detail. Kalau KUA dan PPAS saja tentu tidak kita bisa pahami secara detail itu sebenarnya apa sih yang mau dilakukan pemerintah daerah pada saat APBD itu berjalan. Karena di situ cuma batangan. Saya kembali ya ke batangan. Apakah tidak bisa kita di sini minta kepada pemerintah daerah selain KUA dan PPAS itu juga disertai dengan RK? Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Pimpinan. Ya, silakan Pak. Saya kira pimpinan bisa diskorsin dulu karena ini sudah jam 11.45. Jadi mohon maaf karena saya lihat di tatip juga sudah diatur bahwa harus diskorsin ini pimpinan. Terima kasih. Oke, baik. Terima Pak. Terkait mas skorsing kita selesaikan dulu jawaban dari Pak Nasbidin, tanggapan dari tim penyusun bagaimana? Ya, baik silakan, Pak Ketua. Ini maksud Bapak yang mau meminta Banggar gitu Pak ya? Atau komisi ya? Banggar atau kalau nggak bisa di Banggar, bisa di komisi. Ya. Ya, pengaturannya ini sebenarnya tidak ada ruang untuk membuka itu Pak. Memang dulu itu ada ruang sampai membahas satuan 3. Ya, satuan 3 malah sampai 1/3. Artinya RKA bisa dibuka gitu Pak. Ya, itu tidak, ruangnya sekarang sudah tidak ada Pak gitu. Itu yang menjadi masalah. Sehingga memang DPRD itu pembahasannya tidak sampai detail angka begitu Pak. Dia hanya makro, sehingga itu sekarang Bapak itu nanti hanya menyandingkan RKPD dengan program itu. Apakah ini berkesesuaian atau tidak? Hanya itu saja gitu Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Ketua. Tadi sudah jelas. Bagaimana? Kita lanjut atau kita skor dulu? Oh saya. Iya Pak, skor sih. Masuk jam berapa gitu Pak? Sudah waktu sholat Pak, jam berapa? Baik, pada kesempatan ini kita skorsing dulu agenda rapat kita pada hari ini. 1 kali 30 menit ya? Atau sampai jam 1? Oke. Baik, sidang saya skorsing hingga pukul 1 waktu Indonesia Tengah.